Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Sebelum memulai pelajaran kali ini, silakan kalian memperhatikan ilustrasi berikut ini. Sebelum berangkat ke sekolah, Yanto disuruh ibunya untuk makan pagi. Namun Yanto tidak sempat makan. Ketika sedang mengikuti pelajaran dan suasana kelas hening, tiba-tiba perut Yanto berbunyi. Apa sebenarnya yang terjadi dengan perut Yanto? Apa yang kamu lakukan ketika kamu lapar? Dan apa yang terjadi dengan makanan yang kamu makan itu? Ya benar, jadi makanan yang kamu makan akan dipecah-pecahkan menjadi yang lebih kecil dan sederhana. Itulah yang dinamakan dengan pencernaan. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan adalah proses mencerna makanan yang kita makan yang bentuknya masih kasar menjadi lebih halus dan sederhana untuk diserap sari-sari makanannya. Nah, setelah kalian mengetahui materi yang akan dipelajari, harapannya kalian memusatkan perhatian khusus pada topik proses pencernaan yang terjadi di mulut, di kerongkongan, di lambung, usus halus, usus besar, dan memahami gangguan yang berhubungan dengan organ-organ tersebut beserta pencegahannya. Ayo, silakan mengamati. Kalian diminta untuk mengamati organ-organ pencernaan pada manusia. Lalu, silakan menjawab pertanyaan. Dan hasil jawabannya ditulis di dalam buku tugasmu. Tujuan pembelajaran. Setelah mengamati carta sistem pencernaan, diharapkan siswa dapat menganalisis proses pencernaan yang terjadi di mulut, di kerongkongan, di lambung, usus halus, usus besar, dan memahami gangguan yang berhubungan dengan organ-organ tersebut serta upaya pencegahannya. Organ-organ pencernaan pada manusia terdiri dari yang pertama rongga mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang keenam anus. Proses pencernaan yang pertama di rongga mulut. Di dalam rongga mulut, makanan akan dicerna secara mekanik oleh gigi dan secara kimiawi oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar air liur, yakni enzim amilase atau petialin. Gangguan yang terdapat pada rongga mulut, yakni karies gigi, merupakan jenis infeksi yang dapat memicu kerusakan struktur gigi. Pencegahannya dengan menerapkan pola hidup sehat, yaitu rutin menggosok gigi dan mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Dari mulut, makanan diteruskan ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan akan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gangguan yang terdapat pada kerongkongan, yakni esofagitis, merupakan kondisi yang mengakibatkan kesulitan dalam menelan dan biasanya akan timbul rasa perih di dada. Pencegahannya dengan menjaga pola makan dan perbanyak minum air putih. Dari kerongkongan, makanan diteruskan ke dalam lambung. Di dalam lambung, makanan akan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik oleh otot-otot lambung yang berkontraksi dengan melakukan gerakan meremas, menggiling makanan sehingga merubah makanan menjadi bentuk lunak seperti bubur. Sedangkan secara kimiawi dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh getah lambung. Kelainan yang terdapat pada lambung yakni MAH atau gastritis. MAH adalah peradangan pada mukosa lambung. Pencegahannya dengan cara makan teratur dan menghindari makanan yang terlalu asam dan pedas. Dari lambung, makanan akan diteruskan ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus, makanan sudah berbentuk bubur ini akan dicerna lagi oleh enzim
sehingga menghasilkan sari-sari makanan. Dan sari-sari makanan ini akan diserap oleh jonjot-jonjot usus. Kelainan yang terdapat pada usus halus, yakni tukak duodenum. Tukak duodenum sebenarnya sama dengan tukak lambung. Hanya saja luka pada tukak duodenum ini terdapat pada bagian usus 12 jari. Pencegahannya dengan mengkonsumsi makanan sehat serta menghindari makanan yang terlalu pedas dan asam. Dari lambung, sisa-sisa makanan yang tidak diserap ini akan diteruskan ke usus besar. Nah, di dalam usus besar, sisa-sisa makanan akan diserap kembali kandungan air dan garam-garam mineralnya. Sehingga sisa makanan ini menjadi ampas makanan dan dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang ada di dalam usus besar. Kelainan dan penyakit yang terdapat pada usus besar, yang pertama apendisitis, disebut juga dengan radang usus buntu. Pencegahannya mengkonsumsi makanan yang banyak vitamin dan mengkonsumsi banyak air putih. Yang kedua, diare. Diare merupakan penyakit yang merangsang penderitanya untuk buang air besar secara terus-menerus. Pencegahannya menjaga kebersihan makanan, mencuci tangan sebelum makan, dan memasak sayuran dan air minum sampai matang. Yang ketiga, konstipasi. Terjadi karena adanya penyerapan air secara berlebihan pada sisa makanan di usus besar, sehingga menyebabkan feses menjadi keras, sehingga sulit untuk dikeluarkan. Pencegahannya dengan mengkonsumsi banyak makanan berserat dan banyak mengkonsumsi air putih. Dari usus besar, ampas-ampas makanan yang telah dibusuk ini akan diteruskan ke anus. Dan di anus, ampas makanan ini akan dibuang berupa feses atau tinja. Nah, setelah kalian mempelajari materi ini, untuk mengetahui pemahamannya, selesaikanlah soal berikut. Yang pertama, perhatikanlah gambar organ pencernaan berikut. Kalian diminta untuk menyebutkan organ, yang mana dalam organ tersebut berfungsi untuk mengubah partikel makanan atau mencerap partikel makanan yang semula berukuran besar menjadi kecil. Itu terdapat pada nomor berapa. Yang kedua, kalian diminta untuk menyebutkan penyakit yang diderita oleh Fulan ketika jarang menggosok gigi dengan gejalanya menyebabkan infeksi yang memicu kerusakan struktur gigi. Kira-kira penyakit apa? Nomor yang ketiga, kalian diminta untuk menyebutkan upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan mulut. Dan yang keempat, berdasarkan gambar, kalian diminta untuk menjelaskan proses yang terjadi pada organ nomor 3. Yang terakhir, silahkan kalian membuat rangkuman hasil pembelajaran dan refleksi hasil pembelajaran kali ini di dalam buku tugas kalian. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua.